Oke, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Kita pilih pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020. Ya, seperti biasa, sebelum kita mulai webinar pada pagi hari ini, saya ingin konfirmasi terlebih dahulu apakah suara saya dan tampilan layar terdengar serta terlihat dengan jelas, Bapak Ibu sekalian. Oke, sudah jelas. Terima kasih atas konfirmasinya, Bapak Poniman, Pak Riyad, Pak Robert, dan Pak Piong. Ya, langsung saja kita mulai dari berita makroekonomi pada pagi hari ini. Kami merekomendasikan IHSG hari ini akan cenderung menguat secara terbatas, didukung oleh penguatan bursa luar juga ya, Dow Jones, S&P, Nikkei, Nasdaq, Edo juga menguat cukup signifikan. Hal ini dikarenakan adanya pelonggaran dari lockdown yang dilakukan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, New Zealand, Italia, dan segala macam. Jadi, investor merespon positif akan adanya pelonggaran lockdown tersebut. Jika kita lihat dari coronavirus sendiri itu masih belum di Amerika Serikat belum decline ya dari tingkat positif coronavirusnya itu sendiri. Lalu berita kedua yang mendasari jatuhnya berbagai harga komoditas, harga minyak turun cukup signifikan, 24%, Brent juga turun 6%, harga batu bara, CPO dan juga nikel juga turun ya. Hal ini disebabkan karena adanya ketakutan akan tingkat penyimpanan minyak dunia akan kembali penuh karena memang jika kita lihat kurangnya permintaan ya dari komoditas yang karena akibat lockdown sektor manufaktur pun akan terhenti sehingga mereka tidak terlalu atau membatasi dari penggunaan minyak dan juga bahan-bahan baku manufaktur itu sendiri. Nah, kita lihat juga di Oklahoma, storage minyaknya meningkat 10%. Nah, ini kapasitasnya sudah mulai mentok ya, jadi investor khawatir tidak bisa lagi kapasitas tersebut menampung minyak ya, sehingga takutnya bisa jadi pada saat akhir kontrak future-nya bisa lagi jadi negatif seperti pada kejadian minggu lalu terkait untuk minyak tersebut. Jadi itu mendasari kenapa harga minyak kembali turun secara signifikan pada hari ini. Lalu ada laporan keuangan beberapa emiten dari Astra, Agrolestari, Unit Traktor, dan Alam Sutra. Yang pertama Alam Sutra membukukan pre-sales marketing sebesar 540 miliar pada Q1 2020, turun 38,63% dibandingkan kuartal pertama tahun lalu yang sebesar 880 miliar. Ya, bisa kita lihat memang penurunannya cukup signifikan ya dari pre-sales-nya yang nanti akan berdampak ke pendapatan perusahaan dan nanti intinya akan menurunkan laba bersih perseroan. Lalu Astra Agrolestari membukukan net profit atau laba bersih sebesar 371,06 miliar di kuartal pertama 2020. Ya, jumlah ini lebih tinggi jauh dibandingkan kuartal pertama tahun lalu yang hanya mencapai 37,41 miliar. Dengan kata lain, laba bersih si Ali ini meningkat 892%, sehingga EPS-nya sekarang bertumbuh ke 192,79. Lalu unit traktor laba bersihnya tercatat 1,8 triliun, turun 40% di kuartal pertama 2020 ini. Ya, UNR juga melaporkan pendapatan sebesar 18,3 triliun atau turun sebesar 19% dibandingkan dengan 22,62 triliun di periode yang sama pada tahun lalu. Jadi dari ASRI dan juga UNR ini laporan kuartal pertama yang kurang begitu baik ya. Sementara Ali dia kita lihat ada improvement di bagian revenue sama laba bersih dia. Lalu kita lihat dari foreign flow pasca kenaikan IHSG
pada sesi 2 kemarin tiba-tiba naik ya. Meskipun kenaikan tersebut, namun tidak didukung oleh minat investor asing di dalamnya. Investor asing masih cenderung menjual sebesar 531,03 miliar rupiah. Sehingga total year to date net sell 21,25 triliun. Jadi bisa juga kita gambarkan kenaikan IHSG dalam beberapa minggu terakhir ini tidak disertai dengan partisipasi asing di dalamnya. Asing masih cenderung net sell, dan hal itu juga berdampak pada volatilitas IHSG yang cenderung tinggi ya. Jadi investor juga masih cenderung ragu-ragu terhadap aset beresiko ya. Jadi mereka masih cenderung trading jangka pendek saja. Maka dari itu IHSG bisa kita lihat volatile. Lalu dari technical rekomendasi, kami merekomendasikan ada beberapa saham. HMSP, meskipun dia dalam jangka pendek masih bearish, namun kita boleh memperhatikan, ini kemarin ada tanda-tanda penguatan di sini, ada candle hijau. Dari stokastik pun sudah terlihat adanya indikasi untuk golden cross, penguatan jangka pendek. Boleh trade buy di level 1535 dengan target price pertama 1590 dan target price kedua 1640, 1645. Jangan lupa stop loss di level 1475. Lalu ada juga SMGR, kemarin rally cukup kencang ya. Meskipun dalam medium term ini masih bearish, harga juga masih tertahan di MA20. Namun kita bisa memanfaatkan momentum ini untuk membeli jangka pendek ya untuk trading. Boleh trade buy di level 7150 dengan target 7500 dan target kedua di level 7800. Jangan lupa stop loss di level 6875. Lalu ada Silo. Nah, Silo juga cukup menarik. Dia masih dalam fase sideways. Dalam 2 candle terakhir membentuk pola doji yang berarti masih ketidakpastian ya. Setelah penurunan cukup dalam. Boleh trade buy lot kecil saja karena ini sahamnya juga kurang begitu liquid ya. Boleh trade buy di level 4750 dengan target price pertama 5.000 dan target price kedua di level 5.200. Jangan lupa stop loss di level 4480 untuk Silo. Ya, kira-kira demikian rekomendasi kami ada Silo, SMGR, dan juga HMSP. Lalu untuk sesi berikutnya yaitu sesi Q&A. Silakan jika Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom yang telah tersedia. Oke, langsung saja kita mulai untuk pertanyaan pertama dari Bapak Raditya dengan pertanyaannya, Telkom, Bank BRI, dan BDMN bagaimana hari ini kira-kira? Ya, untuk Telkom, nampaknya juga ini masih kita lihat trennya juga masih cenderung sideways ya. Lain dari Bollinger Band juga cenderung mengecil. Namun kemarin bisa kita lihat harganya cukup melonjak ya. Ya, untuk hari ini masih ada kemungkinan untuk melanjutkan rally-nya. Kira-kira 1-2% mengikuti kenaikan bursa global ya. Jadi boleh diperhatikan di level 3.200 sebagai resisten untuk Telkom.
Dan BBRI, untuk BBRI nampaknya hari juga akan rebound. Kita lihat namun reboundnya juga masih terbatas. Ini masih dalam tren penurunan. Kemungkinan besar dapat rebound ke level 2730 ya maksimal untuk BBRI. Namun dari trennya ini masih masuk dalam fase sideways dalam jangka pendek. Namun kita lihat jika kita gambarkan sedikit. Ini dari trennya secara jangka menengah ya. Masih dalam tren bearish. Lalu BDMN, ya untuk BDMN ini masih dalam fase uptrend ya, namun kita lihat ada kecenderungan untuk profit taking atau ada penurunan ke depan karena kita lihat dari Bollinger Band-nya sudah mentok ya, sudah menyentuh area resisten dari Bollinger Band atas. Dari stokastik pun bisa kita lihat dari ada terjadi dead cross di sini, ada indikasi pelemahan juga. Jadi untuk BDMN dari dua indikator sudah menyentuh resisten dan juga sudah ada indikasi dead cross. Untuk BDMN ada potensi penurunan pada hari ini. Kira-kira begitu Pak Radit. Lalu Pak Arif Nazar, untuk DAX, Pelin, LSIP, Beton, untuk long term bagaimana? Ya, kita lihat untuk DAX terlebih dahulu. Untuk DAX, kita lihat memang pergerakannya juga cenderung sideways ya, dari harga juga masih rendah, dari volume juga nampaknya kurang diminati oleh pasar ya. Volume cukup menurun. Namun kita lihat DAX ini merupakan salah satu restoran besar juga di Indonesia. Dari sisi EPS pun juga bertumbuh ya. Pada tahun 2019 kuartal 3 IPS-nya 25. Dan namun untuk DAX ini karena ini baru IPO, kita lihat untuk DAX ini baru IPO 2018 kemarin ya. Jadi ini masih wait and see terlebih dahulu. Kita tunggu laporan keuangan terakhir 2019. Bagaimana laporan keuangannya? Apakah lebih baik dibandingkan dengan laporan keuangan dia pada saat IPO atau tidak? Jadi kita benchmarkkan nanti di laporan akhir tahun dia. Nanti masih wait and see terlebih dahulu karena ini masih IPO, baru IPO. Lalu Plain, untuk PLIN, ya kita lihat. Nah, sama juga seperti DAX, nampaknya ini juga tidak begitu diminati oleh pasar. Volume juga cenderung kecil, tidak begitu liquid. Kita lihat terakhir, dari sisi laporan keuangan, memang hutangnya cenderung rendah, namun dari sisi PI-nya sudah 16,33. Sudah agak tinggi nampaknya. Dan dari sisi laporan keuangan, dari EPS-nya, EPS per kuartalnya nampak tidak begitu stabil ya. Terakhir bahkan dari laba bersih per saham di kuartal 4, dia minus 78. Jadi untuk laporan keuangan dari profitabilitas tidak begitu stabil, sehingga kalau untuk jangka panjang nampaknya belum oke juga. Oleh LSIP untuk long term, untuk saat ini komoditas lagi tertekan. Kami sarankan masih wait and see terlebih dahulu untuk LSIP. Nanti boleh tunggu lagi di level harga 500-an. 500-an ya untuk LSIP, boleh tunggu di area tersebut. Namun kalau untuk saham-saham berbasis komoditas, ini cenderung kita bermain di siklus ya. Pada saat dia siklusnya, pada saat dia komoditasnya booming, baru dia akan uptrend. Namun kita bisa lihat untuk long term, karena komoditas akan fluktuatif dan siklusnya pun dari harganya juga akan naik turun. Jadi untuk long term kami belum menyarankan untuk menyarankan.
Lalu kita lihat untuk Bapak Semi, BBCA, BBRI, resist di berapa? Untuk BBCA, ya BBCA untuk resisten hari ini kira-kira tipis di level 2500 terlebih dahulu. Lalu resist kedua di 2580. Resisten berikutnya. Dan support kita bisa pakai di level 2400 ya untuk BBCA. Memang masih cukup sempit. Dan BBRI resisten di level 2730. Lalu resist kedua di level 2800. Kira-kira demikian untuk BBRI. Lalu Pak Antoni, Pegas, Wika, dan Hoki. Untuk Pegas ini masih cenderung sideways saja. Masih tertahan di area resistnya yaitu 810. Untuk trading masih boleh di level 785. Namun ini masih sempit ya pergerakannya. 810 sebagai target price-nya karena kita lihat juga secara historis dia pada saat menyentuh MA20 dia rebound lagi ke bawah. Lalu untuk Wika juga masih dalam fase downtrend, belum ada tanda-tanda rebound. Kami lebih suka jika masuk di level 750. Jadi untuk Wika masih wait and see terlebih dahulu. 750 boleh, baru kita entry. Lalu untuk Hoki juga cukup menarik. Kemarin rebound ya. Boleh beli dengan target harga di level 700. 710 kira-kira target harga pertama di Hoki. Dan target harga kedua di level 740. Jadi Hoki untuk trading, target pertama 710, target kedua 740. Lalu Pak Alexander, untuk XL, Medco, dan Antam, kita lihat dulu XL. Salah satu emiten bagus juga, karena pendapatannya juga tidak begitu terpengaruh dengan adanya lockdown. Malah cenderung bertumbuh, karena orang-orang sekarang butuh paket data ya. Jadi ini masih uptrend, kalau masih punya sahamnya boleh di hold. Yang belum punya, kita sarankan untuk beli secara bertahap, di 2480 boleh. Lalu kita beli lagi nanti di bawah di level 2380. Jadi kami lebih suka beli di level 2380. Dan ini untuk di keep tidak apa-apa karena kami lihat nanti di laporan Q1 dan Q2-nya juga akan profitnya ya, udah pasti akan bertumbuh karena permintaan untuk paket data juga pasti akan melonjak ya untuk XL. Namun secara jangka pendek, harga cenderung akan tertahan di level 2550. Jadi tunggu koreksi jika mau masuk, 2380 jika mau masuk, nanti lalu keluar lagi 2550. Dan untuk Medco ini sangat sensitif terhadap harga minyak. Kita lihat harga minyak pada hari ini drop cukup jauh ya, 24%. Jadi kemungkinan besar akan kena juga di Medco dan Elsa. Akan cenderung koreksi pada hari ini. Jadi masih cenderung wait and see untuk kita. Dan Antam, untuk Antam ini masih cenderung dalam fase uptrend ya dari medium term. Yang sudah punya sahamnya boleh di keep, yang belum punya boleh beli di range 500 sampai 505 boleh. Nanti jual siap-siap di level 560 ya untuk Antam. Jadi boleh diperhatikan di area tersebut dengan area support di level 484 untuk Antam. Oke, lalu berikutnya dari Pak Resnu Murti untuk BBNI, BBTN, dan Medco ya. Tadi Medco sudah kami singgung. Lalu BBNI ini masih ke depan kami lihat akan cenderung sideways ya dari medium term-nya. Masih tertekan juga dari sisi harga, masih di bawah MA20. Short term-nya masih bearish. Dan kita lihat pergerakan harga nanti juga akan cenderung terbatas karena Bollinger Band ini masih menyempit. Kira-kira begitu untuk BBNI.
masih wait and see. Dan BBTN juga sama, kita lihat beberapa perbankan juga polanya sama ya, seperti itu juga. Kecuali BBCA dan BBRI yang merupakan salah satu penggerak indeks. Ini boleh diperhatikan di saham tersebut terlebih dahulu. Sementara BBNI dan Bank Mandiri nampaknya masih harus dalam fase bearish ya. Sama juga dengan BBTN. Ini masih dalam fase bearish juga. BBTN kami lebih suka, nanti kita tunggu lagi. 780 jika mau masuk BBTN. Lalu Pak Robertus, untuk Akra, Adaro, dan MDKA. Ya, Akra, ya kita lihat masih dalam fase kenaikan ya, uptrend. Level support di level 2000 dan resisten di level 2120. Dan kita lihat Akra merupakan emiten penyalur minyak ya, bahan bakar juga. Jadi untuk Akra, jika harga minyak drop seperti ini, hati-hati, nanti akan ada koreksi juga pada saat sesi 1. Terbuka potensi koreksi ke level 2000 ya, untuk Akra. Dan Adro, kita lihat juga harga batubara juga cenderung turun. Kami lebih suka untuk tunggu di level harga 875 jika mau masuk Adro. Manfaatkan nanti ada koreksi sedikit masuk 875, lalu bisa jual di level 945 untuk Adaro. Dan MDKA, untuk MDKA ini sudah masuk area jual kalau menurut kami ya. Nanti boleh masuk di level 1200 sampai 1210 jika mau masuk di MDKA. Kalau kita masuk sekarang sudah cenderung terlambat ya. Karena dari MACD ada kecenderungan untuk dead cross, harga akan koreksi. Stokastik pun sudah dead cross terlebih dahulu dari tanggal 24 kemarin. Jadi masih wait and see, kita masuk di level 1200 sampai 1210. Yang sudah punya sahamnya boleh jualan terlebih dahulu. Oke, untuk berikutnya Bank Mandiri bagaimana support dan resistennya? Ya, baik untuk Bank Mandiri. Untuk support sekarang ya, bisa kita pakai agak panjang ya. Jika kita pakai support Bollinger Band, di supportnya sekarang 3000, di level 4000 ya. Support 1 jika kita pakai Bollinger Band. Namun jika pakai dari titik terendah di bulan 23 Maret, ini di level 3860. Jadi boleh diperhatikan di level 4000 dan level 3860 untuk Bank Mandiri. Dan resisten saat ini di level 4300 untuk Bank Mandiri. Kira-kira begitu. Lalu berikutnya Pak Ervan, KF, BTPS, dan BJBR. Untuk KF ini masih sideways ya, jadi untuk jangka pendek untuk trading aja. Jangan terlalu lama menyimpannya. Dengan level target harga di level 1330 dengan support di level 1215 untuk KF. Jadi untuk trading jangka pendek, target harga terdekat 1320. Lalu BTPS, untuk BTPS, iya, kemarin habis bagi dividen. Level terendah kita lihat di bulan Maret kemarin, di level 1830 sebagai support, dan resisten di level 2245. Untuk BTPS kira-kira demikian, ini masih wait and see, belum oke untuk masuk. Nanti boleh ditunggu di level 18 ya, 1800 boleh masuk di area tersebut. Kita tunggu lagi. Dan BJBR, ya, untuk BJBR kemarin habis bagi dividen. Kemarin habis harga XDT ya. Jadi dropnya cukup dalam. ARB ini masih wait and see dulu karena dari MACD sudah dead cross.
Stokastik juga ada potensi menunjukkan pelemahan ke depan. Jadi hati-hati untuk BJBR ini masih wait and see, jangan dulu masuk. Dan kita lihat sebentar pada perdagangan IHSG pada hari ini. IHSG menguat terbatas di level 0,23%. Sesuai prediksi kami mengikuti arah bursa regional ya, yang menguat juga. Namun hati-hati, masih fluktuatif. Karena kita lihat dari sisi bursa Asia ditutupnya melemah ya. Dari Singapura, Shanghai, Hong Kong, Tokyo ditutup melemah. Jadi hati-hati, terbuka dari potensi koreksi ke depan. Dari Dow Jones Future juga melemah. Dan boleh untuk trading terlebih dahulu ya. Dan berikutnya INKP. Untuk INKP kita lihat ya, harga sudah menyentuh area resisten. 5300 resisten pertama dan resisten kedua di level 5600 dengan support di level 4950. Oke, lalu berikutnya Tekim. Untuk Tekim ya sama pergerakannya seperti INKP. Level resisten di level 5000 dan ini juga cenderung masih ragu-ragu ya. Ini masih ketahan di MA9, supportnya MA20, 4830 sebagai support, jadi boleh diperhatikan di area tersebut untuk Tekim. Untuk trading, dia masih ketahan di level 5000 ya. Dan poultry, kita coba salah satu Java mungkin. Ya, sama masih sideways saja, Java main, Cepin. Masih sideways ya, Cepin ini boleh diperhatikan, sudah mulai rebound. Dengan target harga 4.400 untuk Cepin ya, boleh diperhatikan untuk Cepin. Dan beton, kita lihat untuk beton dari Pak Arif ya. Dari sisi volume juga cenderung tidak menarik. Dari teknikal pun kurang begitu liquid bisa kita lihat. Ini 27 April harga tiba-tiba bisa 163 tertinggi namun terendah 142 tutupnya. Jadi sangat fluktuatif untuk beton, kami tidak menyarankan untuk masuk. Untuk SSMS, hold atau sell, baik. Untuk SSMS, jika kita lihat, boleh manfaatkan rebound untuk jual terlebih dahulu. 920 jika mau jual, jika hold, kami lihat komoditas masih belum oke ya. Masih terdapat pelemahan permintaan ya. Dari CPO, batu bara, dan juga minyak. Jadi untuk hati-hati juga. Lalu Telkom dan Astra, untuk Telkom, untuk baunya 3080 sampai 3100 jika mau masuk, itu menarik di area tersebut. Kita tunggu koreksi. Untuk invest itu boleh di hold. Karena kami proyeksi juga untuk Telkom akhir tahun atau di laporan report kami potensi di harga 4.800 secara fundamentalnya. Jadi nanti boleh ditunggu di level 3080 sampai 3100. Untuk Astra, untuk invest, kita lihat juga terakhir dari laporan penjualan mobil dia ya atau otomotif turun 30% kalau saya tidak salah baca. Jadi untuk sektor otomotif di Astra yang merupakan salah satu penunjang utama bisnis pasti akan terpukul banyak akibat dari penurunan permintaan ya. Jadi hati-hati untuk Astra masih belum oke untuk masuk untuk Astra ya. Dan Bapak Rahmat Sidik untuk Kalbe Farma dan Tower. Kalbe Farma ini sudah mentok resisten, ini area jual, belum oke untuk masuk. Kita boleh masuk di level 1285 jika mau masuk. Jadi masih tunggu dulu. Ini masih kena fase jual ya. Jika saham sedang uptrend, kita bisa manfaatkan MA5 ya 1285 saat ini untuk masuk.
Tower, untuk tower, ya, untuk tower boleh diperhatikan ini dari sisi teknikal, sudah dead cross ya stokastik, MACD pun sudah ada kecenderungan untuk melemah. Kita tunggu koreksi 780 jika mau masuk, jangan sekarang. Ini sudah kena fase jual ya. Sudah kena resisten dia 890 area resisten. Jual 780. Buy on weakness di level 780 jika mau masuk. Lalu Ibu Melinda untuk XL dan Unilever ya. XL cukup menarik juga. Namun sayangnya harga sudah terlalu tinggi. Jika mau masuk 2380 2360 jika mau masuk ya. 2360 sampai 2380 area belinya. Dan ini level area jual 2550. Jadi untuk Excel kira-kira demikian, ini sudah masuk dalam area jual terlebih dahulu. Kita tunggu koreksi jika mau masuk. Dan seperti yang saya katakan, untuk IHSG pergerakan masih sangat fluktuatif. Meskipun dari tadi jam 9 awal sempat naik 0,29%. Namun sekarang kembali melemah ke level 0,23%. Jadi indeks akan sangat fluktuatif. Untuk trading saja, untuk indeks pada fase-fase seperti ini. Dan BRPT yang merupakan salah satu saham yang diuntungkan oleh penurunan harga minyak kembali naik 7,41%. Ya, kira-kira demikian. Dan Unilever, untuk Unilever sudah cukup mentok ya. Ini fase jual, kita boleh jual terlebih dahulu. Untuk masuk di Unilever, kami sarankan di level 7.200 jika mau masuk. Jangan sekarang. Ini sudah fase jual untuk Unilever. Tunggu di bawah 7.200 jika mau masuk. Ya, kira-kira ada pertanyaan lagi kah Bapak Ibu sekalian?
Oke, berikut. Oh, tambah banyak lagi pertanyaan. Baik. Kita lihat untuk Bapak Antoni, Indofood dan Garuda ya. Untuk Indofood, eh, untuk Indofood kita lihat 6325. Ini jika mau beli, kami lebih suka di harga 6.200 ya. Kalau kita mau masuk Indofood, resisten di level 6475. Jadi masih terbatas pergerakannya Indofood masuk di level 6.200, nanti jual di 6475. Lalu untuk Adikarya, untuk Adikarya, untuk Adikarya mencoba untuk rebound pada hari ini, namun dari pergerakan juga masih akan cenderung terbatas. Kita lihat di level 540 sebagai resisten. Boleh diperhatikan di area tersebut 540. Namun dari sisi trennya ini masih dalam tren bearish ya, atau tren penurunan untuk Adikarya. Dan untuk support bisa kita pakai Bollinger Band bawah di level harga 484. Jadi kira-kira demikian. Lalu TPIA, untuk TPIA ya masih dalam fase uptrend, cukup solid. Namun dari stokastik sudah mentok, MACD juga nampaknya akan ada koreksi. Kita boleh tunggu beli di level 8.200 nanti. 8.200 nanti untuk beli ya, 8.200 sampai 8.250 untuk TPIA. Ya, selamat pagi juga Ibu Shanti. Baru terlihat nampaknya pada hari ini oleh saya ya. Ya, untuk SMGR tadi juga masuk dalam rekomendasi kami. Ya, untuk SMGR masuk dalam rekomendasi kami. Untuk trading di level 7.100 dan dijual di level 7.150. 7.100 jual di level 7.500 ya. Ini untuk SMGR kira-kira trading plan kami. 7.500 target price pertama, 78 target price 2. Stop loss di level 6.875. Lalu Harum, untuk Harum ya, nampaknya untuk Harum dari volume juga cenderung menipis ya. Jadi kami masih belum merekomendasikan. Kita lihat pada saat dia rally, volume masih tebal, namun sekarang volume kembali menipis. Ini masih wait and see, jangan masuk terlebih dahulu untuk Harum. Kira-kira demikian. Ya, untuk sell in May dari Pak William, apakah berlaku? Ya, kemungkinan besar berlaku karena kita lihat juga ini indeks IHSG sejak bulan Maret sudah naik cukup signifikan ya. Jadi untuk sell in May ada potensi untuk mereka taking profit terlebih dahulu. Jadi untuk hati-hati, sell in May bisa jadi berlaku. Dari investor asing pun kita bisa lihat masih net sell ya dari awal tahun hingga saat ini. Dan untuk prospek emiten konstruksi, ya untuk jangka pendek, Wika, Weton, WSKT, untuk kontraknya masih akan terkendala karena kita lihat ada dua faktor. Yang pertama, dari aktivitas pembangunan mereka pastinya akan terganggu karena pembatasan aktivitas ya, PSBB dan segala macam. Dan dari alokasi APBN, dari sektor konstruksi juga pastinya akan dialihkan ke sektor untuk konsumsi ya, untuk nge-boosting konsumsi masyarakat seperti BLT dan juga bantuan sembako. Jadi untuk
consumer untuk konstruksi. Konstruksi masih belum oke untuk masuk. Untuk Java dari Bu Nana ya. Untuk Java ini masih sideways saja, belum oke nampaknya. Dan masih belum oke untuk masuk. Kami lebih suka masuk di level 850. Jadi kita tunggu koreksi terlebih dahulu. Ya, berikutnya dari Pak Rahmat Sidik. Untuk sekuritas yang terkena suspend untuk melakukan transaksi gimana? Nampaknya tidak bisa. Karena terakhir saya lihat ada beberapa sekuritas memang yang kena suspend, MKBD-nya tidak memenuhi syarat ya. Jadi mereka tidak bisa melakukan transaksi. Tapi untuk film sekuritas ini kita masih aman, MKBD-nya masih di atas aturan, jadi untuk transaksi masih bisa ya, tidak ada masalah. Kira-kira begitu, jadi mereka tidak bisa transaksi terlebih dahulu sampai MKBD-nya terpenuhi. Ya, untuk Aces kita belum bahas, ini akan kita bahas pertanyaan dari ya Aces sudah mentok ya, ini masuk area resisten. Sudah kena jual ya, fase jual, boleh jual terlebih dahulu. Kita tunggu nanti agak di bawah. Di level, ini 2 entry point. Di level 1400 ya, jika mau masuk. 1400 jika mau masuk. Ya, untuk potensi kenaikan, kita bisa pakai harga sebelumnya ya, harga tertingginya di level 1480 ya. Jadi 1400 untuk area beli, 1480 untuk target harganya. Dan level support, jika kita lihat, ini jika kita masih uptrend seperti ini, MA5 berfungsi sebagai support ya. Jadi boleh diperhatikan di area tersebut, jika tembus di bawah MA5 hati-hati. Ya, lalu berikutnya dari Pak Made ya, untuk Garuda yang banyak terkendala ya. Untuk Garuda, dan nampaknya bisa saya katakan dari short term dan medium term masih belum menarik. Untuk penerbangan untuk Q1 dan Q2 pastinya akan terpukul ya. Dan untuk Garuda kami lihat masih belum oke untuk masuk karena tidak didukung oleh data laporan keuangan ya, pastinya akan sangat hancur ya. Dan untuk midterm kami masih lihat masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan ke depan. Oke, nampaknya ya sudah lewat juga ya 9.20 saat ini. Oke, terakhir Indosat. Baik, Indosat. Oke, Indosat masih cenderung sideways saja. Dari MACD pun masih belum kelihatan mau kemana ya. Masih dalam fase uptrend. Kalau mau masuk, kami lebih suka untuk masuk di level 1950.
Kira-kira begitu, 1950 jika mau masuk Indosat. Namun ini resistennya juga cukup dekat ya. Resisten pertama di level 2110 dan resisten kedua di level 2160 untuk Indosat. Jadi ini sudah mendekati area jual. Kita tunggu koreksi 1950 jika mau masuk. Ya, kira-kira demikian. IHSG hari ini juga ya, IHSG seperti saya katakan sangat fluktuatif, sekarang bisa rebound lagi, bisa positif lagi IHSG ke level 0,15%. Jadi memang untuk periode seperti ini kita bisa trading dulu ya, jangan begitu lama untuk penyimpan saham. Bisa trading cepat dalam beberapa hari saja, atau memanfaatkan fluktuasinya pada saat harga drop, boleh entry dan kita jual pada saat rebound. Jadi untuk main jangka pendek terlebih dahulu. Karena hingga saat ini pun untuk asing sudah keluar 134,37 miliar. Ya, kira-kira demikian. Jadi untuk IHSG ke depan masih akan sangat volatile. Oke. Nampaknya sudah 9.20. Semoga pertanyaan Bapak Ibu sudah terjawab ya. Kami mohon maaf apabila ada pertanyaan yang kurang terjawab secara maksimal dan juga kami kurang oke dalam membawakan berita serta webinar pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Ya, tetap jaga kesehatan pada saat masa pandemik ini. Ya, jangan lupa saksikan kembali kami pada hari esok tanggal 29 April 2020. Terima kasih serta salam cuan.